Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Mangadiroso dengan NIM 23065. Ini saya akan membuat tugas, memenuhi tugas dari tugas asistensi praktikum manajemen basis data, yaitu menormalisasikan data. Apa sih normalisasi data itu? Normalisasi adalah proses pengoperasian atribut kolom dan relasi tabel untuk mengurangi redundansi data dan menghindari masalah anomali. Ini untuk studi kasusnya, ada ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu ketika kita akan melakukan normalisasi data, kita harus memindahkan ke 1NF. Ini contoh tabel 1NF-nya. Untuk tabel 1NF ini masih sama seperti yang studi awalnya, studi kasusnya. Di dalam 1NF ini terdapat syarat, tidak boleh ada atribut bernilai ganda, tidak boleh ada atribut yang berisi tabel atau daftar. Jadi untuk di 1NF ini masih sama seperti yang tadi. Lalu kita lanjut ke 2NF. Nah, untuk di 2NF ini juga ada syaratnya. Harus memenuhi 1NF. Semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primer key, bukan hanya sebagian. Nah, ketika kita pindah ke 2NF seperti ini kan dipisahkan. ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk. Nah, ini dipindahkan, dipisah-pisah karena ada primer key-nya masing-masing. Nah, lalu ketika sudah di 2NF, kita lanjut ke 3NF karena syaratnya sampai ke 3NF. Untuk 3NF ini seperti ini tabelnya, yaitu sudah memenuhi 2NF dan tidak boleh ada transif atau atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Jadi di 3NF ini untuk yang pertama ID dokter dan nama dokter ini masih sama. Setelah itu ID pasien dan nama pasien dan penyakit ini juga masih sama karena ini masih satu primer key. Nah, di 3NF ini kita hanya memisahkan tanggal masuk RS karena dia tidak masuk ke primer key. Seperti ini tabelnya ya. Nah, langkah selanjutnya kita normalisasikan dari semua langkah-langkah tadi ke normalisasi data seperti ini. Ada ID pasien, ID ruangan, dan tanggal masuk. Nah, kenapa di normalisasi data ini kita tidak memasukkan semua? Dikarenakan untuk yang sakit kan ini pasiennya. Jadi ID pasien, terus nama dokternya tidak dimasukkan karena dokternya sudah mempunyai ID, terus ID ruangan tidak dimasukkan karena di ruangan ini dia primer key. Lalu untuk tanggal masuk RS baru dimasukkan agar mengetahui kapan pasien ini masuk ke rumah sakit. Oke, baik, kita melanjutkan yang tadi. Kita ulangi ke logical, lalu ditekan ini, terus kita buat kotak. Nah, sudah kan. Nah, untuk name-nya ini kita kasih nama tabel 1. Tabel 1. Nah, ini kita apply. Nah, ketika sudah ini kita ganti. Nah, ketika sudah di-apply, ini untuk log name-nya itu sudah berubah sendiri. Nah, lalu kita masuk ke atribut. Terus kita tambah atribut name-nya ini kita ganti dengan
ID dokter, ID dokter, lalu kita tekan logical, terus ininya kita pakai fast start, size nya terserah. Nah, untuk unitnya kita pakai charge karena ini primer key, tidak boleh di primer key. Kita play. Nah, tadi data-data yang dimasukkan sudah otomatis masuk ke sini karena sudah kita play. Kalau ingin menambah lagi, kita tambah lagi atribut yang kedua, kita kasih nama dokter. Nama dokter ini tetap ke logical, masih sama langkah-langkahnya. Fast start. Nah, ukurannya terserah, karena tadi kita menggunakan 12, ini tetap pakai 12. Terus ini pakai charge, ini jangan di primary dulu, kita tambahkan dulu. Nah, karena di tabel 1 menggunakan 3 atribut. Yang ketiga ID pasien, masih sama logical, fast start, ukurannya terserah, sama lah. Ketika sudah ini kita primary, lalu kita play, terus kita oke. Nah, seperti ini nanti tabelnya. Lalu kita tambahkan lagi, kita buat kotak lagi. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel ruangan. Tabel ruangan. Kita apply. Oh, bentar. Ini kita apply. Nah, sudah masuk kan, masih sama kan? Kita ke atribut. Tambah lagi. Caranya masih sama seperti yang tadi. Hanya saja di tabel ruangan ini cuma menggunakan 2 tipe data, yaitu yang pertama ID ruangan, tipe dikit. Terus masih sama seperti yang tadi, varchar, ukurannya terserah, 12. Ini char, gak usah di primary dulu karena 2 atribut. Nah, ini lupa play dulu ya, karena 2 atribut kita tambah lagi. Atribut kedua yaitu ruangan. Logical, ini masih varchar, nyasar, baru di primary, lalu di oke. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk yang ketiga kita menggunakan tabel pasien. Buat lagi kotak. Caranya masih sama. Di dalam tabel pasien ini ada
4 tipe data, tambah atributnya kita hapus, ID pasien, logical, varchar, ukurannya terserah, var, di apply, ditambah nama pasien, logical, varchar 12, var, di apply, tambah lagi penyakit, logical, varchar di apply, tambah lagi tanggal masuk RS, logical, kita ke varchar, terus size-nya 12, lalu char. Nah, di sini kita langsung ke primer key. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, lalu kita ke tabel yang keempat, yaitu tabel relasi. Nah, di sini ada, di tabel relasi ini ada ID pasien, tanggal masuk RS, nama dokter, ID ruangan, dan penyakit. Kita tambah, dihapus dulu, ID pasien, tanggal masuk RS. Nah, untuk di tanggal masuk RS ini kita tetap logical. Untuk tipenya ini kita menggunakan tipe data, date. Nah, setelah itu kita apply. Nah, sudah masuk kan, tambah lagi nama dokter. Nama dokter ini tetap di varchar. Tipenya char, kita apply, tambah lagi di ruangan,
varchar 12 char di apply, lalu tambah lagi penyakit nah, sebelum kita apply ini di tanggal ini kita mandatory dahulu di apply, terus di ID pasien ini kita pakai primary, di apply lalu di OK. Nah seperti ini. Setelah itu diluruskan. Nah di tanggal ini tadi lupa kita pakai date. Nah sudah, setelah itu kita hubungkan dari tabel 1 ke tabel pasien dan tabel relasi. Nah semua masuk ke dalam tabel relasi ini. Dari tabel relasi kita tarik ke sini. Nah ini kita OK. Lalu ambil lagi yang kedua dari tabel relasi, kita tarik ke sini. OK. Nah ini untuk hasilnya seperti ini ya. Ketika sudah dimasukkan ke dalam tabel relasi semua, lalu kita lanjut ke ini. Nah lalu setelah itu kita tekan engineer, kita tarik ke bawah. Nah terus di engineer. Nah seperti ini hasilnya. Oke, sudah jelas semua kan, varchar ini sudah lihat semua. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.